Sudah jam 11 kurang, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, pada malam hari ini kita resmikan di Bantul ini, di tempat beliau Kang Daryo As-Salata, pengalih Sataria, menjadi tempat untuk berkumpulnya keluarga besar Thariqah di Bantul. Nanti juga mungkin ada beberapa tempat yang menjadi tempat berkumpulnya juga. Insya Allah semuanya diresmikan menjadi tempat zikir, tempat berthariqah. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau semuanya disehatkan Allah selalu dan terus berjuang untuk menggerakkan dengan seluruh keluarga Thariqah Sataria. Alhamdulillah. Di sini kita akan bersama membedah buku Santri Kamil tingkat ketiga di Thariqah Sataria. Sebelumnya saya bacakan ini sambutan. Jadi karena yang membuat ini saya sendiri, dari saya mohon maaf untuk pertama menyampaikan kata sambutannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendorong saya untuk menulis buku Pakem Martabat Santri Kamil. Dengan segala keterbatasannya, saya mencoba untuk menggali perbendaharaan Tarekat Sataria dari para guru dan dari apa yang saya tangkap selama mengikuti metodenya. Dan alhamdulillah buku Pakem untuk Santri Kamil ini terwujud. Selanjutnya buku ini menjadi panduan bagi Santri Kamil dalam mengolah rohaninya. Sebagaimana pesan dari guru ke guru bahwa setiap generasi harus membuat buku atau kitab untuk dijadikan rujukan generasi selanjutnya, seperti kitab Lataif Al-Ghaibiyah karya pendiri Thariqah kita Syekh Abdullah Sattar yang wafat pada tahun 1485 Masehi, seperti kitab Risalah Sataria karya Syekh Bahauddin yang wafat 1515 Masehi, dan kitab Al-Jawahir Al-Khamsah atau Jawahirul Khamsah, ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Risalah Mi'rajiyah karya Syekh Muhammad Haus, itu kitab-kitab beliau yang terkenal, wafat pada 1563 Masehi. Dan kemudian ada dari kitab Iftah Al-Daki karya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, ini nanti yang menurunkan kepada guru-guru di Jawa Tengah, ya, yang kebanyakan mengambil dari Asy'ari, ya, termasuk di Klaten, ya, atau di Bantul ini. Nah, itu banyak di daerah Jejeran, ya. Oke. Nah, kemudian ada karya dari Syekh Abdul Rauf Tanbih Al-Masih yang wafat 1693 Masehi, dan seterusnya sampai kepada kitab Bayan Al-Kohar karya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan
yang wafat 1730 Masehi. Maka dengan dibuatnya buku Pakem Satariyah yang berjudul Martabat Santri Kamil ini adalah upaya saya untuk menjembatani generasi selanjutnya. Di dalam buku ini terdapat metode-metode pencapaian rohani yang berlanjut dari buku sebelumnya Martabat Santri Mutawasid. Begitu Pak, di keluarga kita akan ada buku dan itu nanti bertahap. Jadi sebelum ini ada namanya buku Santri Mutawasid, ya. Dan itu ada metode-metodenya juga sama. Dan ini dikerjakan selama 40 hari. 40 hari di rumah masing-masing. Yang namanya juga proses Bu. Jadi kadang kala kita males nggak apa-apa. Kadang kala seminggu sekali kita apa? Zikir apa? Khusus nggak apa-apa. Namanya juga berusaha. Tapi kalau sudah senang, sudah menikmati insya Allah. Dan juga dengan paham sendiri bagaimana menikmati dunia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menempuh martabat santri kamil. Semoga Allah memudahkan. Jadikan semuanya perbendaharaan dalam menempuh hidup masing-masing. Waalaikumsalam saya pribadi. Nah, di sini nanti ada sekilas pandang penyebaran tarekat Satariyah dan tahapan besarnya. Jadi Satariyah itu punya tahapan besar, Bu, Pak. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa tarekat kita ini syaratnya jelas dan alhamdulillah sudah muktabarok ya. Ada 45 tarekat di Indonesia yang diakui oleh Nahdlatul Ulama dan salah satunya adalah Satariyah. Dari semenjak tarekat ini disebarkan oleh Syekh Abdullah Sattar hingga sampai ini tarekat ini berkembang ke seluruh dunia hingga sampai hari ini alhamdulillah kita masyarakat Bantul masih menjalankannya. Oke. Menjadi sebuah kehormatan bagi kita untuk mengerjakan tahapan spiritual yang dikerjakan oleh guru-guru besar kita. Seperti Syekh Abdullah Sattar di India, ini beliau orang Uzbekistan yang disuruh oleh gurunya menyebarkan tarekat di India. Syekh Ahmad Kusasi di Madinah, Syekh Abdul Rauf di Aceh, dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan di Jawa Barat dan guru-guru lainnya. Jadi alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu kita bersama menjalankan metode apa yang dulu guru-guru kita kerjakan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Nah, tarekat Satariyah di tanah Jawa ini disebarkan juga oleh para wali. Nah, termasuk wali 9 itu dominasi kata guru-guru itu kebanyakan dari Satariyah. Dan ini bisa dilacak. Ya. Di antaranya adalah Sunan Ampel yang wafat 1481 Masehi, Sunan Bonang yang wafat 1525, Sunan Gunung Jati yang wafat 1568, Sunan Kalijaga yang wafat 1592 Masehi, dan wali 9 lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan ini banyak oleh Joko Tingkir yang wafat 1582, Sultan Agung yang wafat 1645, Syekh Abdul Muhi wafat 1730, Kiai Hasan Besari. Nah, ini Gebang Pinatar, gurunya Mbah Rogo Warsito ya, atau Yai Bagis Burhan. Terus Pangeran Diponegoro yang wafat 1855. Nah, artinya di sini tarekat Satariyah sudah dikembangkan semenjak dari Islamisasi itu ada. Nah, jadi sebuah kehormatan bagi kita dalam meneruskannya. Kita berlanjut karena ini waktu Ibu Bapak. Nanti di majelis Satariyah di keluarga kita ini akan ada tahapan besar. Ada tahapan umum, ada tahapan khusus, dan ada tahapan istimewa. Saya bacakan. Tentunya ketiga tahapan ini dikerjakan sesudah baiat dan talqin.
Satu, ada tahapan umum, adalah tahapan tarekat dengan 4 martabat kesantrian. Satu, martabat santri muqtadi, ada bukunya. Dua, martabat santri mutawasid, ada bukunya. Tiga, martabat santri kamil, ada bukunya. Dan sekarang yang akan kita kerjakan. Keempat, ada martabat santri kamil mukamil, ada bukunya. Dan semua ada bukunya. Ini tahapan torekot. Jadi orang belajar torekot itu di Santaria tahapannya 4, menjadi 4 kesantrian. Nah kemudian tahapan besar yang kedua adalah tahapan khusus, Ibu Bapak. Ada 10 makom suluk. 10 makom suluk. Satu, itu belajar yang namanya zatiyah, belajar ilmu zat. Belajar ilmu zat. Kalau kemarin saya terangkan di tempatnya Makbarong Purwarsito, namanya Purbajati. Itu di kitabnya beliau diterangkan namanya Purbajati, tentang hakikat zat yang sesungguhnya. Kemudian di tahapan kedua ada Nuriyah, ini belajar ilmu nur. Ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ya, ada Nur Insan dan nur-nur kita semua itu. Kemudian ada di tingkat ketiga Sirriyah. Nah ini belajar rahasia, mengungkap rahasia yang ada di dalam rasa kita. Oke. Apa saja yang ada di dalamnya hingga sampai kemudian kita mengenal bahwa sirnya kita ini itu lebur dalam sirnya Allah. Nah, ini asik sekali kalau kita belajar sir ya, ilmu rahasia ini. Dan bahkan Sunan Qadir itu membuat buku yang isinya tentang sir-sir itu, namanya Asrar, ya, Asrar. Kemudian di tingkat 4 ada ruqyah, ini belajar tentang ruh, dari alam ruh sehingga apa saja yang ada di sana hingga kemudian turun di dalam jantung kita dan kemudian membentuk apa di dalam diri kita. Ini kita pelajari semua. Kemudian ada sahwatiyah, nah ini tentang mempelajari nafsu. Dan insya Allah ada metode bagaimana menunjukkan nafsu-nafsu kita. Ada 7 lapis nafsu yang nanti insya Allah bisa diikatkan dalam satu ilmu hakikat, di mana nanti insya Allah hati kita akan mengikuti roh kita, hingga kemudian kita merasakan perubahan hidup, dan insya Allah semoga kita semakin ditakwakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ada akliyah, mempelajari ilmu akal dengan 7 lapisnya. Kemudian ada wujudiyah, nah, mempelajari ilmu wujud-wujud. Nah ini nanti termasuk belajar anatomi tubuh, termasuk tempat-tempat latifah-latifah yang ada di tubuh-tubuh kita, itu kita pelajari di sini. Kemudian ada mautiyah di nomor 8. Ini belajar tentang tahapan kematian. Bapak Ibu sudah belajar belum tahapan kematiannya? Belum ya? Baru tahapan kehidupan ya Bu ya? Ya ini tahapan kematian. Monggo nanti ada pelajarannya hingga kepada belajar di mana agar bisa seperti orang soleh yang kalau dikubur jasanya utuh. Oke. Atau mungkin nanti ada yang lebih rahasia lagi, seperti orang-orang soleh yang hilang jasadnya dari kubur, dan itu akan dijelaskan. Dan tentunya ini butuh kekhususan. Jadi ini dinamakan tahapan khusus, dan ini dinamakan dengan suluk. Nanti ibu bapak kalau mengikuti boleh di Cirebon, di sana ada kamar-kamar yang buat istirahat dan tempat suluknya. Nanti kita akan praktek bersama di sana. Nah, tentunya
Ini sangat asing bagi kita. Bahkan ngapunten, kenapa bisa fisiknya utuh? Orang dikubur kok ada yang fisiknya utuh, ada yang fisiknya hancur ya. Nah, karena nanti yang pertama itu bagaimana cara menghilangkan bakteri yang ada di perut kita dari sisa makanan. Sisa makanan ketika kita meninggal itu ada sisa makanan di perut. Dan nanti bakterinya berubah menjadi apa? Belatung, dan kemudian dinamakan sebagai busung mayat ya. Nah, di situ nanti ada cara-cara bagaimana agar kita tidak terkena busung mayat. Oke. Bahkan dalam ilmu satariyah itu ada yang namanya bagaimana kira-kira mayit kita nanti itu berbau harum. Berbau apa? Harum ini ngapunten, mungkin logika kita nggak nyambung dalam dunia begini. Siapa yang kasih minyak ya? Oke. Dan itu sering terjadi Pak. Orang-orang soleh, orang-orang yang tentunya mempelajari itu banyak yang seperti itu. Tentunya Bapak Ibu pernah menyaksikannya. Jadi baunya harum. Nah, jadi ada 5 titik di dalam diri kita itu yang kalau kita buka, insya Allah kita sering mengeluarkan bau harum. Kok bisa ya kan? Nah itu ilmu. Rasulullah keringetnya wangi apa enggak Bu? Nah itu bagaimana loh? Misalnya Rasulullah wangi. Gitu. Jadi ada 5 titik di dalam diri kita itu yang kalau kita buka, yang kalau kita tembus, insya Allah. Ya. Besok suatu saat bila mana kita meninggal dunia atas izin Allah, badan kita akan apa? Wangi harum. Ya. Nah, seperti kematiannya Mbak Sunan Kalijaga yang diterangkan di naskah-naskah itu baunya semerbak wangi. Nah, mungkin nggak tahu nih, ada nggak di toko minyak wanginya? Alami sekali. Baik, kemudian ada mautiyah lainnya, tahapan-tahapan kematian lainnya, sampai kemudian belajar tentang nafas zat. Karena kita meninggal dunia itu nanti ujung-ujungnya dengan nafas terakhir. Maka bagaimana agar nafas terakhir kita itu bisa kembali kepada nafas zat. Nah, maka di situ nanti akan diterangkan dan akan dipraktekkan bersama oleh yang mengikuti suluk. Nah, kemudian di tingkat 9 ada kamiliyah. Nah, ini belajar insan kamil ya. Nanti ada metodenya bagaimana insan kamil itu. Kemudian di 10 ada kholifiyah atau kekhalifahan. Nah, ini belajar menuntaskan tugas kita sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian di tahapan ketiga, tahapan besar ketiganya ada tahapan istimewa. Nah, ada 7 makom salat. Nah, 1 nanti ada makom wilayah. Nah, ini biasanya mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh paku bumi. Pernah kenal Bu ya Pak ya? Paku bumi. Bagaimana mereka melakukan tugasnya di wilayahnya masing-masing, itu kita pelajari dan nanti kita praktek ya. Kedua ada balad. Bagaimana orang-orang yang spiritualnya tingkat negara. Tingkat apa? Negara. Bagaimanakah mereka sehari-harinya? Apa tugas mereka? Dan insya Allah kita akan bersama membedahnya dan kita bersama mengikutinya. Kemudian ketiga ada yang namanya qasim. Ya, muqasim. Pembagi. Nah, bagaimana orang-orang di tingkat spiritual itu membagi tugasnya dari atas untuk diterimakan kepada negara dan wilayah. Ini orang-orang khusus sudah.
Dan semoga saja Allah memberikan ridhonya kepada keluarga kita. Banyak dari keluarga kita yang nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan menerima apa, Bu? Tuh, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada di tingkat asraf. Kelima di tingkat urokib. Keenam di tingkat korok, di tingkat benua. Dan terakhir di tingkat kutbul adi. Nah, di situ akan dibahas bagaimana sih wali kutub itu, apa yang dikerjakan oleh wali kutub itu. Nah, kita perlu mengetahui itu. Kalau kita nggak mengetahui itu, kita nggak ngerti tentang mata rantai kerohanian di atas bumi ini. Ini penting. Kalau tahapan istimewa ini kita mengerti, insya Allah semoga saja di suatu hari kita menjadi penggantinya. Karena beliau juga nanti butuh pengganti. Pada siapa nanti penggantinya? Kalau bukan kepada orang-orang yang mengerti ini. Tidak? Oke. Nah, itu 3 tahapan besar. Nanti di sini ada perpindahan santri mutawasid ke santri kamil, dibaca nanti. Nah, nanti bapak ibu ini berarti kalau belum ke santri kamil, ke santri muktadi dulu ya. Selesai nanti ke santri mutawasid, nah baru nanti pindah ke santri kamil ibu ini. Nah, di sini banyak sekali keterangan awal tentang tahapan santri kamil. Nah, tidak sampai kepada mengenal diri santri kamil, membuka hijab santri kamil. Nah, membuka hijab, menundukkan nafsu ala santri kamil, mengolah ruh ala santri kamil, menyatukan nafsu dan ruh ala santri kamil, mengolah jiwa ala santri kamil, toharoh ala santri kamil, penebusan ala santri kamil, jihadun nafsi ala santri kamil, muraqabah ala santri kamil, iman ala santri kamil, ibadah, tafakur, zikir, puasa, mahabbah dan tauhid ala santri kamil. Semuanya ada 17, Pak. Ada 17 pengolahan. Nah, oke. Dan nanti di sini mau tengah-tengah ada lapisan-lapisan nafsu. Nanti saya sedikit bacakan untuk perbedaan. Di sini saya tuliskan tentang nafsu amarah. Saya jelaskan tentang nafsu amarah. Nafsu amarah bertempat di bagian tengah hati, di bagian tengah hati kanan. Goibnya berupa cahaya merah. Jadi bapak ibu, kalau pusat perhatiannya ke hati sebelah kanan, 5 menit aja, nggak kemana-mana, insya Allah dengan izin Allah akan mulai melihat goibnya nafsu amarah. Karena dulu mungkin kita nggak diberitahu sama orang tua, jadi kita nggak ngerti. Ketika kita belajar thariqah terus diberitahu sama guru-guru, jadinya nggak ngerti. Kalau sudah ngerti ya silakan diproses, dipraktekkan. 5 menit, 10 menit, pusat perhatiannya kita nggak kemana-mana, hanya ke dalam hati saja. Dan ini sebelah kanan, insya Allah nanti dengan izin Allah akan melihat goibnya nafsu amarah berupa cahaya merah. Jadi merah cahayanya, Pak. Cahaya ini terhubung ke telinga, ke telinga, ke paru-paru, ke darah, ke otot, dan ke tulang. Cahaya yang menyinari menarik telinga untuk mendengarkan atau menghiraukan. Jadi cahaya ini mampu, Pak, mampu memilih mau mendengarkan atau tidak mendengarkan atau menghiraukan. Nah,
menarik paru-paru untuk mengirim kemarahan dan penerimaan. Bapak Ibu kalau marah paru-parunya ini kan membesar ya? Nah gitu. Nah, kalau menerima biasanya paru-parunya membesar apa? Mengecil? Atau biasa? Mungkin biasa saja ya. Tapi paru-parunya tidak langsung menggerakkan sampai memajukan dada. Baik. Menarik darah dalam keakuan dan penetralan. Ini darah ini ego Pak. Sumber ego ada di darah dan penetralan. Menarik tulang menguatkan ambisi dan keterserahan. Ada dua pilihan yang dihasilkan cahaya nafsu amarah, tinggal bagaimana mengaturnya setelah telinga mendengar. Setel peliharaan diri atau setel ketundukan diri. Jadi kita yang mengatur Pak. Dan ternyata pintunya ada di telinga. Ada cahaya yang kemudian harus kita tahu itu dan kita atur nanti. Telinga menjadi pabrik nafsu amarah. Saya bahasakan pabrik Pak. Produksinya di paru-paru, dikemas oleh darah, packingnya Pak. Dipasarkan otak, hasilnya masuk ke kantor pusat di tengah hati bagian kanan. Saat mendengar ketidakcocokan bisa membangkitkan ketidakterimaan, menjadikan paru-paru sesak, darah tak teratur, otot menegang, muncullah tindakan tanpa perhitungan. Saat itu tubuh dalam keadaan bahaya. Jika tidak dipadamkan bisa membahayakan dirinya dan diri yang lainnya. Telinga adalah alat pendengar. Di dalamnya ada 3 alat penghantar suara yang terhubung dengan otak. Setelahnya otak akan merespon maksud dari suara, barulah otak menyampaikan pada hati untuk menjadi pengertian. 3 penghantar gelombang suara ini berwujud oval, bundar, dan seperti benang yang terhubung ke otak. Mohon maaf Pak Bu, ini sekolah saya sampai SD jadi nggak ngerti nama-nama apa yang modernnya ya. Jadi saya tuliskan aja yang oval, yang bundar, dan seperti benang. Itu ada 3. Nah, yang seperti benang ini nanti terhubung ke otak. Di dalamnya terdapat latifah, goibnya berupa cahaya merah yang berputar-putar, berasal dari pancaran cahaya nafsu amarah. Nah, dan seterusnya hingga sampai kepada bagaimana kita menundukkan nafsu amarah. Itu sekilas pandang tentang nafsu amarah. Kemudian di sini ada belajar ruh Pak. Ada 7 lapis ruh. Sedikit saya terangkan. Ini berkenaan dengan ruang edar ruh Pak, potensi-potensi ruh. Ada yang namanya ruh sultani. Ruh sultani ini memancar ke dalam sir atau rasa, dinamakan ruh sultani. Kekuatannya mampu mendorong unsur batin keluar dari tubuh untuk menjelajah langit. Jadi ada spiritual yang rohaninya ingin terus menjelajah. Dan ini perintah juga Pak. Kita disuruh oleh Allah untuk menjelajah langit dan lapisan-lapisannya. Diperintah juga. Min aqaris samawati wal ardh. Nah, ruang edar ruh sultani ini ada di rasa. Potensinya mampu melindungi umat, membenahi masalah umat, mengatur umat, dan seterusnya. Keluarga tarekat kita sangat dianjurkan menggali potensi ruh sultani agar sirnya
mampu mengalirkan energi kelangitan untuk umat di sekitarnya. Nah, dan seterusnya hingga kemudian ada paket-paket roh, Pak. Paket-paket roh membicarakan tentang bagaimana roh ini bisa menetap di tubuh kita, dan dijelaskan kenapa roh ini kemudian bisa keluar dari tubuh kita. Nah, di sini ada tata caranya dengan 3 zikir. Ada zikir Audhatur Ruh, Audhatur Rih, dan Audhatur Rosa. Nah, selamat bagi santri kamil. Di sini akan ada 3 zikir yang insya Allah semoga dengan zikir ini besok ketika menghadap kematian kita sudah berlatih terlebih dahulu. Yeah. Nah, kemudian di sini ada keterangan tentang jiwa. Apa sih Pak Punten? Menurut kami jiwa sama ruh itu berbeda. Jiwa sama apa? Ruh itu berbeda. Dan ini nanti akan dijelaskan di buku ini. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu di sini akan diarahkan untuk menuju kesadaran jiwa. Ya. Jadi jiwa itu bersemayam di antara jantung dan hati. Ya. Jadi di situ ada pembuluh balik, ya, dan ada pembuluh darah. Oke. Di situ tempat jiwa. Jiwa ada 2 arah, Pak. Yang mendukung ke sana dan yang mendukung ke bawah. Oke. Artinya keilahian dan keinsanan. Nah, jiwa bisa sakit, makanya ada sakit jiwa. Kalau roh nggak bisa sakit, nggak ada sakit roh. Nah, makanya jiwa itu masih kotor, masih bisa dikotori. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk membersihkan jiwa. Ya, kalau roh itu hanya dikasih kunci apa? Kekudusan. Dan ini urusan kelangitan. Ya. Nah, sementara nafsu itu adalah untuk urusan kebumian atau keinsanan. Dan jiwa itu kadang menuruti kelangitan, kadang menuruti apa? Kebumian, ya, atau keinsanan. Dan nanti di sini banyak tahapan-tahapan, termasuk membuka mata batin, Pak. Membuka apa? Mata batin. Nah, di sini dijelaskan bahwa santri kamil ini harus belajar membuka 3 mata batin. Ada mata iftitah, ada mata nakir, dan ada mata bayan. Mata iftitah itu di sini, Pak. Di apa? Di antara 2 mata. Mata nakir itu matanya mata hati atau basiro itu. Kemudian mata nakir itu matanya ruh. Jadi 3-tiganya dipelajari bagaimana cara membukanya. Nah, karena santri kami ini ngapunten nggih, takorubnya itu sudah harus lebih ke sana, dan tafakurnya harus lebih ke sana. Jadi butuh penglihatan apa? Batin. Nah, makanya ditempuh, dipelajari hingga kemudian semoga kita semua sukses. Ya. Nah, terakhir karena waktu mungkin ibu bapak sudah pegel-pegel duduk di kursi. Itu ada mahabbah, Pak. Mahabbah santri kamil dan tauhid santri kamil. Ya. Nah, di sini di mahabbah santri kamil ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mencintai sesuatu yang lebih dalam, mencintai sesuatu yang lebih dalam. Nah, insya Allah kalau sampai kita sukses, kita akan mengerti tahapan-tahapan mahabbah hingga sampai kepada mahabbatullah. Nah, tauhidnya insya Allah kita belajar menempuh tauhidus sifat. Ya, nanti di sini diterangkan bagaimana tauhidus sifat itu.
Dan di terakhir buku saya ini saya tulis, selamat berjuang kepada keluarga Satariah di mana saja berada, jadikan semuanya menyenangkan dan menenangkan. Cirebon, 30 Januari 2024. Saya sendiri. Jadi baru Pak, 30 Januari. Oke. Begitu sekiranya. Ini sudah jam setengah 12. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pegel-pegel. Terima kasih panitia yang sudah mengundang saya. Terus bergerak, terus berjuang, dan semoga Allah memudahkan perjuangan ini. Kemudian banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk belajar thariqah Satariah. Tidak lain dari thariqah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan metodenya, dengan metode yang sudah pernah diajarkan oleh guru-guru dan dikerjakan oleh guru-guru. Mungkin nanti habis ini mungkin kita ada dikit-dikit ngobrol. Kalau yang mau ngobrol nanti saya nanti jam berapa, nanti mungkin saya langsung ke karangannya. Ya kita ngobrol nggak tahu sampai berapa nanti, yang penting supir saya siap aja. Oke. Terima kasih sebelumnya. Bila mana